Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan, dan Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangannya kekuatan dan kejayaan. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Topik minggu kita hari ini adalah bermegah di dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan, "Ya Tuhan, Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi." Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, "Kudus, kudus, kudus." Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat ketiga dan artinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bapa,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu berat penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan segera melepaskan penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Markus 4
ayat 26 sampai dengan ayat 34 kita baca secara responsoria. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas Amang Inang,
Selamat hari Minggu dan Warta Jemaat pada Minggu hari ini tanggal 13 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Henrico Halemuan Lumban Raja, Rosa Ruth Bunga Asih Boru Tambunan. Alamat Jalan Rawa Tengah nomor 21, Jakarta Pusat. Pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Joshua Allen Parluhutan Sijabat, Dewi Yuni Anti Boru Siagian. Alamat Jalan Kepu Timur, Gang Mantri 2, nomor 9A, Jakarta Pusat. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, Harangan Silaen, umur 69 tahun, dari UIK 4. Alamat Jalan Kalibaru Timur, Jakarta Pusat. Istri T. Boru Panjaitan. Almarhum meninggalkan 5 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 di Silaen, Tapanuli Utara. Telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, Tiarma Boru Sihaloho, umur 84 tahun, dari UIK 8. Alamat Jalan Biduri Bulan 7, nomor 17, Jakarta Pusat. Suami J. Nainggolan almarhum. Almarhumah meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pertanyaan UIK. 1. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pada pukul 18 WIB di gereja, pertanyaan UIK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 2. Hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 pada pukul 18 WIB di gereja, pertanyaan UIK 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap UIK yang ada dapat mengikuti pertanyaan UIK tersebut. Demikianlah Warta Jemaat pada Minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan semesta
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, horasma dihita saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di minggu kedua setelah Trinitatis diambil dari Mazmur pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita membacanya di dalam hati. Doa mohon kemenangan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Karena Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita masih bisa merasakan bahwa doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan? Jawabnya ya. Tuhan masih mau mendengarkan seruan dan permohonan kita kapanpun itu. Karena itu, jika Tuhan setia mendengar dan menjawab doa kita, maka kita harus tetap dan terus datang kepada Dia melalui doa kita. Karena doa adalah sumber kekuatan bagi orang yang percaya dalam menghadapi kesulitan apapun. Dan kita harus senantiasa bersukacita untuk bersaksi akan keberadaan Allah kita, yaitu Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dan kita harus menyatakan dan menyampaikan semua rencana dan permohonan kita kepadanya, karena Dia, yaitu Tuhan kita, yang siap sedia mendengar dan menjawab doa dan permohonan kita. Karena itu, saudara-saudara terkasih, khotbah minggu kita hari ini mau mengingatkan kita supaya kita mau datang dan menyampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Seperti Daud yang meyakini bahwa dalam doa terdapat kekuatan Allah. Wujud konkret kekuatan Allah terlihat bagaimana Allah memberikan kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh umatnya. Itu sebabnya apapun yang kita hadapi, sesulit apapun masalah kita, dan seberat apapun beban kita, kita tidak akan mampu menghadapi itu kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Siapapun kita, apakah kita sebagai raja atau pemimpin, apakah kita sebagai pejabat, bahkan orang kaya, kita tidak akan mampu menghadapi persoalan dalam hidup ini kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri ataupun mengandalkan kekuasaan kita dan apapun yang ada pada kita.
Hanya Tuhan yang mampu menolong kita, karena Dia adalah benteng perlindungan kita. Karena itu sangat-sangat penting mengenal kuasa dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang dikatakan pemazmur bagi kita. Karena dia sendiri sudah merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Ketika mereka tersesat, Allah memberikan solusi. Allah meluputkan mereka dari bahaya. Karena itu, Daud tidak ragu-ragu mengajak bangsanya untuk berseru kepada Tuhan. Dan ia hanya bisa ditemui dalam doa. Itu sebabnya bagaimanapun beratnya pergumulan yang dihadapi, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan karena pertolongan dan perlindungan Tuhanlah, dia menang melawan musuhnya yang akan membunuh dia. Saudara-saudara terkasih, pengalaman pemazmur inilah yang paling berharga dalam hidup kita. Supaya kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Terlebih di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Tapapos marohatta, marsobba dohot makaporsiai Tuhani. Kita harus ingat bahwa kapanpun dan dimanapun Allah tetap siap sedia mendengarkan seruan kita. Bahkan ketika kita tersesat, Tuhan siap menolong kita. Supaya kita tidak berputus asa, tapi kita semakin semangat, semakin kuat. Walaupun terkadang doa yang kita panjatkan belum dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam nats kita dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Inilah doa. Doa syafaat dari rakyat yang mendoakan Daud sebagai raja supaya Tuhan turut campur tangan dan membentengi dia dan mengirimkan pasukan khusus untuk menyelamatkan Daud sebagai raja. Dan nyata Tuhan tidak mengecewakan orang-orang berdoa padanya. Daud benar-benar menang mengalahkan musuhnya. Apa yang dilakukan Tuhan bagi Daud pada masanya, itu juga akan Tuhan lakukan dalam hidup kita jika kita tetap setia padanya. Karena itu saudara-saudara terkasih, jangan khawatir dan jangan bimbang dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Karena Tuhan akan senantiasa setia hidup bersama dengan kita. Karena memang dalam nats kita sudah dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Artinya di sini Tuhan akan menunjukkan kepada kita kekuatannya, yaitu Tuhan akan mengirimkan bantuan kepada kita dan bahkan Dia akan menyokong kita. Atau boleh dikatakan bahwa semua aktivitas kita dan apa yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tahu. Bahkan persembahan kita sekalipun Dia tahu. Itulah bukti kasih Tuhan pada kita. Terlebih Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki dan apa yang kita rancangkan dijadikannya berhasil. Itulah yang dialami pemazmur, yaitu Daud dalam perjalanan hidupnya. Karena itu saudara terkasih, kita harus bermegah dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam tema minggu kita hari ini. Tapi jika dikatakan bermegah dalam Tuhan, itu bukan suatu kesombongan.
Karena bukan dirinya yang dimegahkan atas apa yang diandalkan, tapi bermegah di dalam Tuhan. Itu berarti ia merasa memiliki kekuatan, ia merasa memiliki suatu jaminan dan pertolongan dari Tuhan. Sehingga di sini yang dimasyurkan itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang diberi hormat, sehingga ia bermegah kepada Tuhan oleh karena kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Artinya hidup bermegah dalam Tuhan berarti hidup seseorang itu selalu dalam pimpinan ataupun dalam tuntunan Tuhan. Karena itu saudara terkasih, jangan sekali-kali kita berputus asa dan takut untuk menjalani hidup ini. Tapi mari kita senantiasa berdoa untuk meminta kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, supaya kondisi hidup kita dipulihkan Tuhan, supaya kondisi kota kita dipulihkan Tuhan, supaya kondisi bangsa kita dipulihkan Tuhan, terlebih dari COVID-19. Kita harus ingat bahwa kekuatan apapun tak mampu mengalahkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Karena memang Dia Tuhan kita, Tuhan yang sungguh luar biasa, yang senantiasa memenuhi kehidupan kita. Dia berbeda dengan Allah yang lain. Dalam ayat 8 sampai 9 dikatakan, supaya jangan mengandalkan kekuatan lain seperti mengandalkan kereta, mengandalkan kuda, yang pasti mereka akan rebah dan jatuh. Tapi biarlah mereka bermegah dalam Tuhan, dan yang pasti mereka akan menang, mereka akan berhasil, sukses. Itulah pengalaman Daud ketika menghadapi musuh-musuhnya. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita hadapi dan yang akan kita lakukan. Tok tong mahita merhapusan tu debata pardengkan basai ido jaminan ningoluta. Jika di sana ada jaminan, maka di sana ada pengharapan, dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan karena Roh Allah akan Dia berikan bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam epistel kita di minggu ini, Markus 4 ayat 26 sampai 34. Seorang penabur yang menaburkan benihnya, jika bukan Tuhan yang memberkati, yang pasti sia-sialah usahanya. Tapi jika Tuhan yang memberkati, maka berhasillah usahanya. Benih itu akan tumbuh dan berbuah dan memberikan sukacita bagi penabur. Artinya di sini, tanpa pertolongan Tuhan, semua akan sia-sia. Karena itu saudara terkasih, melalui nats ini kita mau diingatkan supaya kita meneladani Daud. Walaupun banyak kesibukan, dia memberikan waktunya untuk berdoa. Untuk itu ingat, jangan sampai karena kesibukanmu itu mengambil jam doamu. Jangan karena kesibukanmu kita lupa untuk berdoa. Dan berdoalah bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita harus berdoa mendoakan orang lain, karena itulah tanda kasih kita kepada mereka. Dan satu hal yang harus kita ingat melalui nats ini, yaitu untuk berhasil, biarlah kita selalu bermegah dalam Tuhan. Terlebih ketika kita menghadapi ancaman ataupun masalah yang berat. Mari saudaraku, andalkan kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari bermegahlah dalam Tuhan. Dan yang pasti kita akan dimenangkan. Kita akan bersorak-sorak dan kita akan tetap marolopolop dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ibadah ini benar-benar bermanfaat dalam hidup kami, untuk menguatkan kami, untuk memampukan kami, untuk senantiasa bermegah di dalam Tuhan.
Ketika kami bermegah di dalam Tuhan, di situ kami mendapatkan jaminan, di situ kami mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tidak takut lagi untuk menjalani hari-hari hidup kami. Walaupun begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebagaimana Engkau Tuhan menolong Daud pada masanya, demikian juga Engkau akan menolong kami. Karena Daud tetap senantiasa setia datang ke hadapan Tuhan. Itu yang harus kami lakukan. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami, mengandalkan apapun yang ada pada kami. Tapi biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun, terlebih dalam situasi kesulitan, masalah yang kami hadapi. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan dalam proses pengobatan mereka. Berkatilah para dokter, medis, alat-alat rumah sakit, obat, makanan, minuman, bahkan keluarga yang mengurus. Supaya mereka tetap Tuhan mendapatkan sukacita, yaitu kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang lemah, berlangkah kuatkan mereka. Berkati Tuhan orang-orang yang bergumul saat ini. Berlangkah Tuhan memenangkan mereka dalam pergumulannya. Dan mereka tetap mengandalkan Kristus di tengah-tengah pergumulannya. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan semua bangsa dan negara kami ini yang sampai saat ini masih bergumul karena COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan buat pemerintahan kami untuk menuntaskan COVID-19 ini. Bahkan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang terpapar. Yang saat ini begitu banyak Tuhan yang terpapar di daerah-daerah. Biarlah semua Tuhan peduli akan kesehatan masing-masing, mematuhi protokol kesehatan, terlebih jemaat-Mu HKBP Jalan Lejen Suprapto. Berlangkah Bapa yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami. Banyak hal Tuhan akan kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Apapun itu, kami mengundang Tuhan melalui doa kami. Biarlah Tuhan yang tetap hadir, Tuhan yang menolong kami untuk melakukan semua rencana itu, supaya semua rencana kami boleh berjalan dengan baik dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kesukaan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Semua kepunyaannya Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, ludah jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ibadah minggu kita sudah selesai. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap tinggal diam dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk bermegah di dalam nama Tuhan. Untuk itu, kami dari semua pendeta, semua parhalado mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.